Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk kita bahas sama-sama viral ya. Luar biasa. Kemarin kita dikejutkan dengan trading halt ya. Belum pernah terjadi selama 5 tahun terakhir ya. Tentunya angkatan COVID merasakan bagaimana trading halt. Tentunya ini menjadi peluang besar akan Anda menjadi orang kaya-kaya baru di 2025 sama seperti 2020. Namun, proses recovery untuk tahun ini itu tidak sebesar, secepat di tahun 2020 karena hanya terjadi krisis lokal, krisis kepercayaan investor asing terhadap pemerintahan yang baru, kebijakan-kebijakan, kemudian ada kasus-kasus korupsi, penegakan hukum dan sebagainya itu yang membuat investor asing kabur ya, kepastian usaha, iklim investasi yang kurang. Nah, untuk view ISG sendiri masih bearish-bearish gitu. Saya pun memprediksi memang untuk minggu ini pasti akan ada take bond karena kemarin kita dikejutkan 7% dan itu memang sesuai skenario dia akan menguji lagi level 6.000-nya nih ya. Nah, ini sementara itu memang akan terus terjadi sepanjang Maret, April, Mei, Juni nanti saya pikir karena memang belum ada tanda-tanda bottoming ya. Gimana tanda-tanda bottoming biasanya? Asingnya udah masuk minimal 1 T sehari. Ah, kalau belum ada itu sifatnya belum ada bottoming. Jadi, kalau menurut my view sendiri, ISG memang masih enak untuk kita trading scalping, trading jangka pendek ya, sesuai narasi saya ya. Waktu di 2024 saya ingat waktu itu di sini ya. Waktu saya bilang ini lagi tren turun, ya saya selalu ngomong sebelum kejadian, ya kalau sekarang orang pada suruh cash, ya udah telat abangku, udah turun banyak ISG baru cash di sini lah harusnya udah pas waktu puncak-puncaknya rise cash. Sekarang sih waktunya kita buy buy buy. Nah itu ya. Sementara untuk view ISG masih akan take bond dulu ya. Untuk semoga saja Kamis Jumat ini kita harapkan sebelum libur panjang minggu depan ya. Minggu depan tanggal 28 libur panjang, usahakan teman-teman jangan pakai margin ya. Bila perlu full cash aja ya. Tidak nginep porto-portonya biar enak pikiran 2 minggu. Siapa tahu dalam 2 minggu Donald Trump lagi ada perang-perang kan nggak kepikiran. Nah, kalau saya pribadi nanti sebelum tanggal 28, 27 udah full 100% cash. Biar enak kita libur aja tidak kepikiran gitu. Sementara itu untuk strateginya memanfaatkan momentum-momentum yang ada ya. Semoga saja besok ISG mampu untuk breakout lagi ke level 6375 sampai level untuk minggu ini di 6450 lah kurang lebih ya. Kalau kita gambarkan view-nya. Masih menjadi PR utama kita investor asing ya walaupun hari ini hijau dia jago nettingnya. Netting itu artinya memang buat untuk proses terjadi transaksi harian ya. Beli katakanlah 5T jual hampir 5T. Nah, investor asing itu hebat memancing orang apa pelaku pasar Indonesia biar tetap eh, ada harapan ya, biar ada hope ya. Saya pun kalau menjadi investor asing saya juga akan bikin ije-ije dulu kan ya, sebelum kita dump lagi ke bawah gitu kan. Nah, itu dia. Kita sih sebagai trader terus memanfaatkan momentum ya, tidak perlu takut, tidak perlu risau karena di balik krisis ada dua mata pisau, opportunity dan danger ya, ketakutan gitu. Selalu di balik ketakutan ada peluang di situ. Namun memang 2025 ini sedikit ketat ya. Makanya jangan teman-teman percaya telan mentah ya. Apa yang dibilang para influencer di luar sana suruh beli-beli saat sekarang belum waktunya untuk agresif. Kalaupun niatnya invest itu lebih baik, lebih wise nanti pertengahan tahun. Karena apa? Itu udah rilis-rilis kinerja kuartal 1 semuanya. Nah, itu tuh. Ya. Karena memang situasi memang tidak sebagus di 2020. Lihat aja investor asingnya kok bisa disuruh all in udah sabar. Kalau bisa lebih jauh rendah masih bisa. Karena tanda-tanda bottoming masih belum ada. Saya bisa merasakan ya. Karena saya setiap hari untuk melihat, mendengarkan detak jantung market ya. Hampir dalam 10 tahun terakhir saya tidak pernah absen dalam setiap hari melihat kondisi makroekonomi global, begadang tiap malam, melihat bagaimana pola-pola gerak dari investor asing, investor lokal, para influencer. Nah, jadi saya tahu ya kapan saat yang tepat. Kalau sekarang memang momentumnya untuk trading dulu. Itu selalu narasi saya. Tentu lebih aman, tidak kepikiran ya. Gitu. Itu dulu ya. Oh, untuk view-nya semoga saja kita harapkan ya selalu ada peluang di tengah kondisi sekarang gitu. Kalau yang nggak bisa lihat peluang, mending belajar dulu aja deh. Ya capek nanti teman-teman cuan cuan loss, cuan loss, mending belajar aja dulu. Oke, kita lihat dulu top akum hari ini seperti biasa. Ada saham-saham apa? Ada ini cukup menarik saya pikir ya. Ada berita tadi, Boy Thohir kembali membeli. Ini sih udah ada akum-akum dan ini lagi fase
akumulasi ya saya lihat di sini. Nah, setelah dia turun dalam dia sideways ini cukup menarik saya perhatikan ya untuk ADI ini. Nah, ini untuk ADI ini. Kemarin ketika market anjlok 7% ini cuma dikit aja ya. Nah, ini mau break ke MA20. Terdekat sih untuk ADI ini, dia akan menguji level ke 7275 dulu ya. Nah, itu dia. Untuk ADI ini. LSIP masih uptrend, masih di atas MA20, MA200 terdekat sih akan ke 1145 sampai 1160 kuat juga dia ini abang LSIP. SSI juga menarik BYD kembali membuat gebrakan baru ya dengan membangun pabrik ya. Kalau nggak salah selain BWD adalah satu lagi. Kemarin sih Big Akum terus ya gokil OD hari ini saya tahu orang di belakang OD dia tuh fund manager ya. Bagus ini. SSI ini dibeli-beli terus dia. Gitu. Ini untuk SSI terdekat sih untuk SSI ini possible teman-teman untuk belinya itu di level 925 lah ya. 925 sampai kok 925 sorry target resistnya 925 sampai 970 lah 980 gitu. Karena ini di demand areanya untuk si SSI-nya itu dia. Astra BJT. Cek cek dulu. Astra. Astra terdekat sih akan uji coba ke 4730 dulu. BJTM. BJTM dia take bond terdekat sih ke resist 482. MTEK. MTEK juga menarik ya. Pokoknya di bawah 500 MTEK tuh beli terus ya. I know you MTEK. Tuh kan. Kemarin malah diskon ya. Tapi memang kalau orang nggak paham pasti takut. Kalau saya gebuk kemarin ya. Tapi kemarin sih saya beli 480 agak telat kemarin waktu merah. Ditahan di MA 200. Masih pick akun. Besok sih akan uji coba 545 dulu sampai 550 kali ya. Itu dia. INDF Pegeo. Malam ini juga pelaku pasar menantikan rilis The Fed nanti subuh ya. Kemungkinan sih mungkin masih stay ya. Konsensusnya mungkin bulan Juni Juli lah baru turunin. Tapi kalau lebih cepat sih lebih bagus karena nanti bagusnya untuk risk aset ya. Nah itu dunia kripto saham biasanya bagus kalau diturunin suku bunganya biar ada booster ekonomi. Itu dia. Donald Trump ingin turun-turun suku bunga. Untuk yang DF sendiri target terdekatnya sih ke 7275. Pegeo terdekat ke 770. Ikan, ikan masih ada terus pakai MJ ya mungkin ke satu besok arah lagi lah. Nggak terlalu dibahas lah ikan ya. Soalnya FCA agak ngeri dibeli juga udah pucuk. ANJT setelah diakuisisi kayak SMDM ya. Kemarin kita di XO udah dari 900-an. Mengantarkan 60% sih masih uptrend ya. Terdekat sih ke 1620-an lah. 1650. SMRA. SMRA masih fase akumulasinya tapi memang lagi downtrend nunggu katalis ya belum ada katalis properti ini 414 dulu resistnya lah. Mulai ada naik 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 ke puncak gunung gokil naik ke tadi 615 ya. Naik terdekat sih akan uji coba ke 655 gokil naik ini masih dijaga juga ya. CBP man. ICBP 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 terdekat sih akan uji coba ke 11,075. Aduh agak agak ngeri ya main ini serem. No comment lah, jangan lah FCA terlalu high risk, terlalu high risk. BTPS masih sideways aja, belum kemana-mana dia sih lebih ke stabil ya, stabil aja dia ini 925 ya. MMLP, MMLP saham apaan? Ini udah lama nggak kelihatan. Oh masih di maintain, masih uptrend, terdekat ke 587. Main, everybody main. XCU masih volatil sih, enak sih di bawah 500 anjlok kayak gini.
Itu ya paling ya. Main masih akan uji 550 560. Goto bukan. Goto masih ke 85, kemarin di bawah 80 gebuk. Nah, itu tuh di sini tuh ada demandnya kan. Jangan takut ketika kita paham apa yang kita beli. Kalau sekarang sudah dekat-dekat resist lagi 85-nya. Nah, ini masih juga menarik. Grup MTEK dulu ke SCMA juga sama saya pikir. Masih di demand area MA 200. Terdekat sih besok 140 dulu. Resistnya harus break ya. Kaki edik. Kaki kok tiba-tiba kaki ini. Kok ada akun-akun tapi MG ya. Mungkin scalper lah yang mau spekulasi. Itu dia kaki. Ya, saya sih tidak terlalu. Ada edge. Edge gara-gara siapa? Gara-gara DCI. Ya, kakaknya naik, adiknya ikut-ikutan aja. Gitu dia. Ada Edik terdekat si Edik ini ke 4850 dulu. Kita akan ngikutin kakak besar. BBTN masih sideways belum kemana-mana. BJBN masih sepi-sepi aja, sideways. Kita aja kasus buat kita bahas dulu Om PP. Petro netral aja hari ini. Bisa sih akan uji coba lagi ye ke 2700 2800-nya ye. Nah, itu resistnya soalnya masih di atas MA 200 PTRO ini ya. Don't worry, kalau udah di bawah MA 200 baru tidak menarik. Kalau masih ini kita take bond. Nah, ini aja ya, manfaatkan aja ye. Terus kemudian Brown. Brand sih memang masih susul lah ya. Dia sifatnya take bond 5500 5700 lah ya. Main di depend area-nya dia. Tapi ya nih dolar ekspektasi kemarin dia lambat bangkit ARB hari ini ya. Padahal LK-nya minus, begitulah Om PP rumusnya. LK minus naik, LK hijau dam. Gokil Om PP mas mau-maunya ya. Aku yang punya barang nih, mau apa lo retail? Katanya, mau laba gua anjlok, gua naikin nih bos. Wah, siap bang. Gitu kan. Besok sih akan uji 6375 lagi. Kemudian ada satu lagi yang viral hari ini dari ARB ke ARA, DCII. Gila nggak tuh ya? Gokil nggak tuh? DCI hari ini ya, keren banget ya. Dari ARB ya, tadi sih banyak scalper hari ini nih. Ada EPCP dan sebagainya ya. Yang masih beli-beli gitu. Bisa sih mungkin gap up ya, dia akan menopang IISG karena emang ini saham balon ya, yang meleduk. Ya, ini kalau kita lihat malam ini, Dow Jones dan kawan-kawan sih so far hmm, masih hijau ya. Nggak tahu ntar malam. Komoditas minyak mentah masih ini ya. Dan buat teman-teman ya, biar bisa survive tahun ini ya, silahkan ya untuk ke komunitas kami XO ya. Nah, di komunitas XO ini kita bisa melihat ya saham-saham yang possible dan potensi. Ah, itu dia kawanku. Jangan sampai teman-teman tidak ada komunitas yang mampu memberikan arahan gitu ya. Kita juga info semuanya. Tadi kita kemarin JJS WiFi, hari ini kita live WiFi dan segala macam ya gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Silahkan hubungi admin aja, jangan sampai teman-teman banyak CL di market baru mau ikut belajar ya. Karena ini komunitas ya. Sebenarnya kita mau buat gratis, tapi teman-teman biar ada rasa ininya murah banget kok. Cuma sekitar 5.000 per hari lah ya kalau dihitung-hitung gitu. Murah banget. Ya, sama seperti murahnya kita di toilet Pertamina gitu. Yang penting sih masuk circle-nya dan buat untuk kita saling share pengalaman ya. Itu intinya sebenarnya. Komunitas itu yang paling penting ya. Makanya ini murah meriah aja sih ya dibanding ikut-ikut influencer nggak jelas kan. Mending ikut yang secara fair ya di sini gitu. Thank you semuanya. Semoga kita jual lagi besok.